Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sanjaya. Di sini kita akan membahas tentang teori pembelajaran kognitif. Di sini itu ada 3 teori. Yang pertama itu ada teori belajar kognitif field dari Kurt Lewin. Yang kedua itu ada teori belajar kognitif development dari Jean Piaget. Dan yang terakhir itu ada teori belajar discovery learning dari Brunner. Baik teman-teman, yang itu ada teori belajar kognitif field dari Kurt Lewin. Nah, jadi menurut Lewin, setiap individu itu berada di dalam suatu bidang kekuatan yang disebut dengan life space, yang mencakup perwujudan lingkungan di mana individu itu berinteraksi. Contoh, orang-orang yang dijumpainya atau fungsi-fungsi kejiwaan yang dimiliki oleh seseorang. Terus, yang kedua itu ada teori belajar kognitif development dari Jean Piaget. Nah, jadi menurut Jean Piaget ini, beliau itu seorang psikolog development, bahwa proses berpikir merupakan aktivitas gradual fungsi intelektual dari berpikir konkret menuju abstrak. Pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental baru yang sebelumnya itu tidak ada. Nah, pertumbuhan ini itu bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Menurut Piaget, intelijensi terdiri daripada 3 aspek. Yang pertama itu ada struktur atau skema, yang dimana itu merupakan suatu pola tingkah laku yang dapat diulang. Nah, terus yang kedua itu ada isi atau konten, yang dimana itu merupakan suatu pola tingkah laku spesifik tatkala individu menghadapi suatu masalah. Nah, yang ketiga itu ada fungsi atau function, yang dimana itu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan cara seseorang mencapai kemajuan intelektual. Nah, aspek yang ketiga ini atau fungsi ini terdiri daripada 2 macam invarian. Yang pertama itu ada organisasi, itu berupa kecakapan seseorang atau organisme dalam menyusun proses-proses fisik dan psikis dalam bentuk sistem-sistem yang koheren. Yang kedua itu ada adaptasi, yaitu penyesuaian atau adaptasi daripada individu dengan lingkungannya. Dan yang terakhir itu ada teori belajar discovery learning Brunner. Jerome Brunner mengklaim bahwa pemikiran dan aktivitas intelektual tidak hanya merupakan sistem pemrosesan informasi, tetapi berkembang seiring pengalaman individu anak. Ia melihat berpikir sebagai internalisasi alat yang disediakan oleh suatu budaya tertentu. Nah, menurut Brunner itu yang A, pertumbuhan intelektual ditandai dengan peningkatan kemandirian, tanggapan rangsangan pertumbuhan. Yang B itu tergantung pada pengembangan sistem informasi pengolahan, dan penyimpanan internal yang menggambarkan realitas. Yang C, ada perkembangan intelektual, melibatkan peningkatan kapasitas untuk mengatakan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan dalam kata-kata atau dengan simbol-simbol. Yang D itu ada interaktif sistematis antara guru dan siswa, diperlukan bagi perkembangan kognitif. Yang terakhir itu ada E, bahasa adalah kunci untuk perkembangan kognitif. Brunner juga mengatakan bahwa pertumbuhan kognitif ditandai dengan meningkatnya kemampuan untuk menangani beberapa alternatif secara bersamaan, untuk melakukan kegiatan bersama, dan untuk melakukan perhatian secara berurutan dalam berbagai situasi. Dari pengamatannya, Brunner mengidentifikasi 3 tahap pertumbuhan cara anak-anak
merepresentasikan apa yang ada dalam pikiran mereka dan dunia mereka. Yang pertama itu ada tahap enaktif, yaitu merupakan tahap paling awal di mana anak memahami lingkungan melalui tindakan. Terus yang B itu ada tahap ikonik, merupakan kemajuan besar setelah tahap awal, di mana pada tahap ini informasi dibawa oleh citra visual dan pendengaran. Yang terakhir itu ada tahap simbolik, dicapai dengan pemahaman melalui tindakan dan persepsi memberi jalan untuk pemahaman dunia melalui sistem simbol seperti bahasa, logika, dan matematika. Baik teman-teman, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.